Akuntansi itu ada semacam 3 jalur lah ya, jalur akuntansi keuangan, jalur akuntansi pemerintah gitu ya. Akuntansi keuangan kan dasarnya prinsipal ya. Nah, prinsipal itu di sinilah di tengah-tengah ya. Berlaku untuk akuntansi keuangan dan akuntansi pemerintah. Kemudian kita spesifik di akuntansi keuangan. Nah, ini di keuangan gitu ya. Dan kemudian kita juga belajar berdasarkan pengantar di akuntansi pengantar, yaitu akuntansi pemerintah ya. Dan jalurnya jalur kedua. Nah, kemudian akuntansi keuangan ini menjadi dasar kita kemudian mempelajari SIA. Apa SIA? Masih ingat? Kapan dapat SIA? Sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi ya, dan kemudian dari SIA kita belajar berdasar audit ya, audit keuangan. Nah, audit keuangan itu nanti dapatnya dapat nggak ya di D3, saya lupa. Mungkin dapat juga ya audit keuangan di D3 ya. Nah, di D4 nanti ada audit pemerintah. Audit pemerintah. Nah ya, audit pemerintah lah. Nah, jadi nah nanti keuangan ini juga akuntansi lanjutan ya. Nah, di pemerintah juga ada nanti akuntansi pemerintah kontemporer. Meskipun di keuangan juga nanti ada akuntansi keuangan kontemporer di D4 ini. Jadi banyak sekali ini pelajaran akuntansi kita ya. Nah, audit juga ada audit internal di sini. Audit internal itu nanti ada manajemen akuntansi biaya ya, jadi jalur sendiri lagi. Akuntansi biaya, akuntansi manajemen di ujungnya. Tapi ada auditnya, audit internal. Tapi samalah sistem informasinya sama dengan akuntansi keuangan. Jadi SIA ini sebetulnya di 2 tempat ya, keuangan dan internal. Itu di SIA-nya sama. Nah, tapi kalau pemerintah ini sebetulnya agak beda SIA-nya itu ya. Nah, ini yang belum ada gitu ya. Waktu kita belajar akuntansi 1, akuntansi 2, isinya isi tentang akuntansi pemerintah dan jenis-jenisnya. Nah, padahal untuk bisa mengaudit, kita harus paham juga selain isi akuntansi pemerintah itu apa, bagaimana kita menerapkan akuntansi pemerintah di pemerintahan ya, di instansi-instansi. Seperti juga SIA bagaimana menerapkan akuntansi keuangan di perusahaan ya, menerapkan sistem informasinya, mendesain ya, bagaimana mendevelop suatu laporan keuangan supaya tersusun sesuai standar gitu ya. Nah, kalau SIA tersebut ada, maka audit itu juga lebih mudah dilakukan ya, karena kita tahu siklus penjualan gitu ya, siklus pembelian kan, siklus pembayaran gaji ya. Nah, itu kita paham semua siklus yang ada, kita ketika mengaudit menelusuri sesuatu ya langsung masuk ke siklus yang akan kita telusuri secara lebih dalam itu ya. Nah, di audit pemerintah kalau kita tidak punya SIAP, maka kita tidak punya media untuk kita bisa menemukan kekeliruan atau kesalahan ya dalam penyusunan laporan keuangan akuntansi pemerintah. Atas dasar itu maka kemudian kita merasa perlu ada sistem informasi akuntansi pemerintah. Nah, rekomendasinya adalah akuntansi pemerintah menjadi hanya 2 saja, kalau dulu 3. Supaya spesifik akuntansi pemerintah 3 ini adalah terkait dengan sistem informasi akuntansi pemerintahnya. Jadi mahasiswa dulu dapat akuntansi pemerintah itu 3. Nah, waktu mereka D4, mereka tidak lagi dapat SIAP ya. Langsung saja audit itu. Nah, tapi sebetulnya mereka belum dapat SIAP. Tapi yang kurikulum baru ini, mahasiswa D4, ya tidak bisa juga kita tambahkan SIAP ya, yang asal D3 akuntansi, karena mereka sudah punya akuntansi pemerintah 3. Apa-apa SIAP-nya biar belajar sendiri. Nah, tapi kalau yang D4 akuntansi yang bukan dari D3 akuntansi, kita berikan SIAP juga. Nah, jadi saya ngajar sekarang ini bersama teman-teman 3 kelas D3 reguler ya. Saya juga ngajar di D4. D4-nya tapi yang untuk asalnya bukan dari D3 akuntansi.
ada 2 kelas. Jadi mereka tiba-tiba dapat siap gitu ya. Nah, untuk mereka sebetulnya itu siapnya gabungan dari 3 akuntansi pemerintah yang belum mereka dapatkan. Ya kita pikir untuk alih program itu ya yang penting mereka dapat siapnya di sini. Nah itu ya. Nah kalau teman-teman dapat akuntansi 1, akuntansi 2 dapat siap juga. Nanti di D4 tinggal dapat audit sektor pemerintah kalau Anda melanjutkan ke D4. Nah demikian sekedar latar belakang ya. Nah bahan ajar nanti kita organisasikan seperti ini. Jadi seharusnya sekarang kita sudah mulai dengan konsep dan perkembangan siap ya. Tapi nanti kalau tidak sempat saya sampaikan materinya ya. Kita berikan materi itu segera semuanya nanti ya di suatu link ya, link Google Drive. Jadi Anda bisa buka-buka sebelum pelajaran dimulai ya, sebelum perkuliahan dimulai. Nah materinya mencakup ini semua. Nah ini sebetulnya mengikuti sistem yang diterapkan di pemerintah sekarang ya, yaitu SPAN, Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Dan kalau di instansi pemerintah non Kementerian Keuangan namanya SAKTI ya, Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi gitu ya. Kalau dulu ada yang namanya kita bikin laporan itu, kita bikin catatan penjurnalan itu kita kirim ya. Kita kirim nanti masuk lapor ke KPPN, KPPN terima ya, terima arsip data komputer. Nah, kalau sekarang tidak perlu lagi, semuanya sudah real time. Ya, kita input di sini KPPN, perbendaharaan sudah langsung tahu ya transaksi yang terjadi di instansi-instansi pemerintah. Jadi satu single server ya, satu server semuanya otomatis ya. Nah, itu kita akan pelajari hal itu dengan dipecah-pecah ke dalam modul-modul ini ya, sesuai dengan desain sistem akuntansi ya di dalamnya ya, database-nya. Nah, berikutnya dari 7 ya, berapa? 7 plus 6, 13 materi ini akan kita buat ada aktivitas, kehadiran, sikap, partisipasi, review tes, penugasan ya. Ada penugasan. Penugasan ini ada penugasan individu, penugasan kelompok. Individu nanti ada resume, ya, kelompok ada presentasi kelompok dan makalah. Nah, individu juga nanti ada latihan soal yang bisa masuk penugasan, bisa masuk review tes. Itu tergantung dari nanti alokasinya. Penugasan. Nah, kemudian untuk penugasan kelompok, teman-teman akan dibagi menjadi 10 kelompok ya, karena 30 berarti satu kelompoknya 3 orang, nanti akan mempersiapkan presentasi kelompok. Dari presentasi pertama sampai presentasi 10. Kemudian mengerjakan makalah kelompok ya. Nah, itu yang disiapkan kelompok. Silakan pembagian kelompok disiapkan ya oleh teman-teman sendiri yang akan mulai presentasi di pertemuan ketiga. Nah, kalau aktivitas itu ada penugasan individu, nanti disampaikan di perkuliahan ya. Nah, tapi juga ada resume makalah. Resume makalah ini untuk pertemuan kedua nanti teman-teman harus menyetorkan satu resume, yaitu dari makalah Treasury System Design, Value Chain Approach ya, Tandberg 2005. Itu nanti saya buatkan link Google Drive atau di Schoology, nanti kita pakai Schoology atau Google Classroom ya. Nanti saya share juga di sana, tugasnya saya sampaikan di sana, terus Anda sampaikan tugas-tugas di akun teman-teman sendiri. Nah, tugas lainnya sesuai dengan nanti disampaikan. Nah, berikutnya tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini ada presentasi tim, mulai PJJ ketiga tadi ya saya sampaikan. Satu PJJ, satu presentasi. Nah, tapi topiknya khusus ya, disamakan dengan topik yang sedang dibahas ya. Nah, itu sudah ada topik-topiknya, jadi nanti disiapkan kelompok mencari bahan-bahan, materi-materi terkait dengan topik yang akan dibahas ya. Jadi mulai dari PJJ ketiga sampai PJJ ke berapa itu ya? 10 kali ya, PJJ ke-13 gitu lah kira-kira. Kemudian ada penugasan menyusun makalah. Nah, temanya juga ditentukan ya, ada pilihan ya. Nanti silakan dilihat dan hasilnya diserahkan di
pertemuan terakhir. Terakhir penugasan lainnya itu nanti sambil perkuliahan berjalan. Berikutnya, nah ini tadi yang topik presentasi tim, nanti silakan kelompok bisa menyesuaikan ya. Kalau yang dia kelompok 1 misalnya paparan di pertemuan ketiga, ya, pertemuan itu akan membahas siklus dan modul penganggaran. Jadi topik siklus dan modul penganggaran saya yang akan menjelaskan ya. Ada berdasarkan slide yang ada, slide-nya nanti teman-teman sudah akan dapat semuanya di depan ya. Dan yang kelompok presentasi akan memaparkan dampak redesign sistem perencanaan dan penganggaran terhadap kualitas penganggaran. Ini topik khusus yang terkait dengan siklus dan modul penganggaran. Nah, silakan itu dicari bahan-bahannya ya. Nah, sampai dengan PJJ ke-13. Itu topik-topik ya. Nah, kemudian topik makalah tim juga ada pilihan 4 ini ya. Silakan bebas memilih 10 kelompok itu mau menulis tentang hal apa. Nah, nanti makalah ini susunannya seperti ini ya. 3 bab saja. Terus evaluasi pembelajaran kita nanti UTS, UAS 30-30, aktivitas 40%. Dan aktivitas 40% itu terdiri dari kehadiran 10, kemudian sikap partisipasi 25, kemudian review ya. Review tes, kuis 30 dan tugas 35%. Nah, ini untuk review tes dan tugas. Review tes ini ya dari hasil yang kuis yang teman-teman ikuti ya. Tugas nanti saya menilai makalah ya, menilai presentasi gitu ya. Itu subjektif dari saya. Nah, yang sikap dan partisipasi ini tolong dibantu sama PIC kelas.